Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Sabila dengan nomor BP 2210 11 52 6000016. Baik, di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah saya buat dengan judul Input Output Storage Operating System and Utilities. Dalam komputasi, input atau output atau secara formal IO atau IO adalah komunikasi antara sistem pemrosesan informasi seperti komputer dan dunia luar, mungkin manusia atau sistem pemrosesan informasi lainnya. Input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem dan output adalah sinyal atau data yang dikirim oleh darinya. Istilah ini juga digunakan sebagai bagian dari suatu tindakan untuk melakukan input atau output adalah melakukan input atau input output. Perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer. Sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Perangkat untuk komunikasi ala komputer seperti modem kartu jaringan biasanya melakukan operasi input dan output. Sebuah algoritma input atau output adalah salah satu yang dirancang untuk mengeksploitasi lokalitas dan melakukan secara efisien saat bertukar data dengan perangkat penyimpanan sekunder seperti disk drive. Storage. Untuk mendefinisikan pengertian storage, kita harus meninjau dari dua hal. Pertama, bisa kita tinjau dari segi bahasa dan kedua bisa kita jadi praktek. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan. Sedangkan dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Storage terbagi dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Tetapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Selanjutnya, secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen, yang bersifat untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Contoh secondary storage hard disk. Operating System and Utilities. Sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Contoh sistem operasinya adalah Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM Z atau OS. Semuanya kecuali Windows dan Z atau OS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Adapun tipe sistem operasi seperti real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Dan multi-user, sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time.
Dan yang terakhir, multitasking adalah sebuah sistem operasi yang memungkinkan lebih dari suatu program untuk berjalan pada suatu saat. Dilihat dari skala waktu manusia, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan suatu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptif dan kooperatif. Sistem terdistribusi, sebuah sistem operasi yang mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti suatu buah komputer. Dan sistem terdistribusi, sebuah sistem operasi yang mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti sebuah komputer. Dengan membangun jaringan komputer, memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.